Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Tentu masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita hari ini. Baik, bertemu kembali dengan Ibu Saleha Nani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun materi kita hari ini adalah tentang struktur teks diskusi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ketahui, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian diskusi. Apa itu pengertian diskusi anak-anak ibu? Masih ingat kan? Ya, diskusi adalah suatu pemahaman ataupun musyawarah untuk mufakat untuk mencari jalan solusi atau jalan keluar dari masalah yang sedang dibicarakan. Baik, sekarang kita akan mulai materi struktur teks diskusi. Materi hari ini struktur teks diskusi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca atau didengar. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, ada baiknya kita mengetahui istilah dalam diskusi. Ada beberapa fungsi dan tugas dari masing-masing setiap anggota diskusi, seperti yang pertama, moderator, bertugas untuk mengatur jalannya diskusi dari awal sampai akhir, pada saat pembukaan sampai dengan penutupan dan pembacaan kesimpulan. Istilah yang kedua yaitu ketua diskusi, bertugas untuk menyampaikan gambaran mengenai topik-topik tertentu yang akan dijadikan bahan dalam diskusi. Istilah ketiga adalah notulen, yang bertugas sebagai juru tulis atau notulis adalah orang yang mencatat poin-poin penting dalam pembahasan. Notulen itu adalah hasil dari catatan poin-poin penting dalam pembahasan. Yang keempat, narasumber atau informan, bertugas menyampaikan materi-materi penting yang di dalamnya mencakup uraian tentang topik diskusi. Yang kelima, peserta diskusi, bertugas sebagai pendengar sekaligus pemerhati pada saat proses diskusi berlangsung. Peserta diskusi nantinya dapat mengajukan pertanyaan mengenai masalah yang dianggap menurutnya baik untuk ditanyakan. Berikutnya tentang jenis-jenis diskusi. Yang pertama, kongres, merupakan suatu pertemuan organisasi, baik organisasi politik, masyarakat, sosial profesi, dan lain sebagainya. Yang kedua, seminar, merupakan suatu bentuk pertemuan secara akademis yang biasanya dilakukan oleh para cendekiawan atau guru besar dalam membahas topik tertentu. Yang ketiga, diskusi panel, merupakan bentuk forum untuk bertukar pikiran. Yang keempat, muktamar, merupakan bentuk dari musyawarah yang dilakukan oleh para pemimpin organisasi. Musyawarah dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, di mana waktu diskusi sudah berjalan dari tahun ke tahun. Yang kelima, simposium, merupakan bagian dari diskusi yang berkaitan dengan pidato pendek yang biasanya dilakukan di depan para peserta. Yang keenam, lokakarya, merupakan bentuk diskusi yang biasanya dilakukan oleh para ahli dalam bidang tertentu. Baik, kita masuk materi. Adapun struktur teks diskusi terbagi atas 3. Yang pertama isu, yang kedua argumen. Argumen terbagi atas argumen pro dan argumen kontra. Yang ketiga terdiri atas simpulan atau saran. Berikut pembahasan struktur diskusi. Yang pertama, bagian isu. Pada bagian isu disebut juga dengan bagian masalah. Bagian ini seorang penulis mencoba memberi gambaran tentang isu yang akan dibahas dalam diskusi. Masalah-masalah yang memang menurutnya penting untuk dicarikan solusi terbaik dalam menentukan keputusan. Pembahasan kedua, bagian argumen atau pendapat.
Argumen atau pendapat dalam teks diskusi mencakup argumen yang bersifat mendukung atau pro dan menentang atau kontra. Argumen yang mendukung berisi tentang uraian lebih lanjut berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Pada bagian ini, penulis mencoba memaparkan argumen yang mendukung dari masalah yang sedang dibahas. Tentu argumen yang mendukung harus memuat beberapa bukti, fakta, dan data yang cukup akurat sebagai referensi pendukung mengenai masalah yang sedang dibahas. Bagian B, argumen yang menentang berisi tentang pendapat yang bersifat menentang dari ketentuan diskusi atau disebut dengan pendapat kontra. Pendapat yang menentang tentu bertolak belakang dengan pendapatnya sendiri yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Argumen yang menentang juga harus dibuat berdasarkan dengan fakta dan data yang akurat sebagai bukti atau alasan yang jelas mengenai masalah yang sedang dibahas. Pembahasan ketiga tentang bagian simpulan atau saran. Pada bagian ini berisi tentang saran dari penulis mengenai hasil yang sudah disepakati bersama masing-masing peserta diskusi. Saran atau kesimpulan dapat memberikan gambaran tindak lanjut dari pembahasan berikutnya. Hasilnya adalah keputusan yang dapat memberi manfaat dari proses diskusi terkait masalah yang sedang dibahas. Nah, itu tadi pembahasan tentang struktur teks diskusi. Berikut adalah contoh teks diskusi tentang COVID-19 yang terdiri atas isu, argumen, dan simpulan. Demikian materi kita hari ini. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali bertemu di pembelajaran video yang berikutnya.